Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Peserta online yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita akan mengkaji hadis yang ke-10 di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Ini menjadi perhatian bagi kita, bahwasanya dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disyaratkan ibadahnya adalah ibadah yang baik. Kalau kita melakukan sholat, maka sholatnya harus khusyuk. Kalau kita melakukan puasa, maka puasanya bukan hanya sekedar menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi lebih dari itu menahan anggota badan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau ibadah kita adalah ibadah yang baik di dalam ukuran syariat Islam, maka insyaallah Allah akan menerima ibadah-ibadah kita. Selanjutnya, wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintah orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para mursalin. Apa yang diperintahkan kepada para utusan Allah? Faqal, kemudian beliau bersabda, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, para utusan Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, makanlah hal yang halal dan bergizi. Thayyib, halalan thayyiba. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ada ayat yang menjelaskan tentang makanan halal thayyibah. At-thayyib artinya yang halal dan bergizi. Wa'malu sholeha, dan beramallah dengan amal yang soleh. Di dalam Al-Quran lagi dijelaskan, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Di sini Allah mencoba mengkaitkan antara makanan baik dan amal soleh. Setelah Allah menyuruh untuk makan perkara yang baik, yaitu halal dan thayyib, halal dan bergizi, maka Allah baru memerintah wa'malu sholihah, beramallah kalian dengan perkara yang baik. Artinya apa? Apa yang dikonsumsi oleh kita, apa yang dimakan oleh kita, itu menentukan terhadap perbuatan kita sendiri. Apabila makanan kita adalah makanan yang halal, maka otomatis kita akan dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan hal-hal yang soleh. Dan apabila makanan kita adalah makanan yang haram, diharamkan oleh Allah, maka kita juga akan mudah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena setiap daging yang tumbuh dengan perkara yang haram, pannaru aula bi, maka hanyalah neraka yang pantas baginya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'ath aghbar. Kemudian Rasulullah menceritakan ada laki-laki yang yutilus safar, melakukan perjalanan jauh, yang mana perjalanan jauh ini adalah penyebab diri seorang mukmin di dalam mustajabut doa, di dalam diterimanya doanya. Artinya keadaan dia sangat rentan untuk diterima doanya.
melihat keadaannya itu dalam keadaan perjalanan. Ash'ath, kusut bajunya. Aghbar, berdebu rambutnya, yaitu dalam keadaan hina. Dia menghinakan diri kepada Allah. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengadahkan tangannya kepada langit sambil mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia ulang-ulang. Wa mat'uhu haram, wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya adalah haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa wudhiya bil haram, dan dia juga makan makanan yang haram. Fa anna yustajab lahu, maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orangnya sudah dalam keadaan perjalanan, tapi makanannya adalah perkara yang haram. Makanannya haram, bajunya haram, dan semuanya haram. Maka bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah dampak dari apabila kita memakan, memakai, dan meminum perkara yang haram. Di dalam hadis lain dikatakan, Man akala luqmatan min haram, Man akala luqmatan min haram, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang makan satu suap dari perkara yang haram, maka salatnya tidak akan diterima walaupun sah selama 40 hari. Salatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa online yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita bersama, kita persembahkan ibadah kita kepada Allah dengan ibadah yang betul-betul baik, sehingga ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah. Dan mari kita menggunakan, mengkonsumsi dari hal-hal yang haram, sehingga doa kita cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.